Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini ketemu lagi dengan Pak Deta untuk pelajaran yang ketiga, pertemuan ketiga. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Berdoa menurut ajaran agama dan ajaran kita, berdoa dipersilahkan. Oke, sudah ya, cukup. Oke, sekarang kita lanjutkan, yaitu hari ini kita belajarnya tentang pengurangan pecahan campuran. Oke, anak-anak. Ini ya, pengurangan pecahan campuran. Ini lanjutan dari materi yang kemarin. Kalau kemarin itu tentang penjumlahan pecahan, sekarang adalah tentang pengurangan. Kalau kemarin penjumlahan, sekarang pengurangan. Oke, kita lanjut langsung aja ya. Oke, ini pengurangan pecahan biasa. Oke. Kalau kemarin ada cara cepatnya, kita juga ada cara cepatnya. Ya, cara cepatnya seperti ini ya. 2/3 dikurangi 1/4 sama dengan 2 kita kalikan 4. Ya kan? Dikurangi 1 kita kalikan 3. Dibagi 3 kita kalikan 4. Ya, ingat ya. Bedanya dengan penjumlahan apa? Kalau penjumlahan itu ininya dijumlah, ditambah, kalau pengurangan yang dikurangi. Ya. Sama dengan 2 kali 4 adalah 8, dikurangi 1 kali 3 adalah 3. Per 3 kali 4, 12. Akan sama dengan 5/12. Mudah bukan? Oke, kita lanjutkan. Contoh berikutnya, ini. 5/12 dikurangi 3/16. Ini bisa kita pakai cara cepat atau bisa kita pakai cara dengan KPK ya. Coba kita akan kerjakan dengan cara KPK. Coba misalkan KPK dari 12 dan 16. Sudah tahu jawabannya adalah 48. Tapi kita cek biar mengingatkan tentang KPK ya. Ini dibagi 2 sama dengan 6, 8. Dibagi 2 itu 3, 4. Kita bagi 3 itu 1, 4. Ya, kita bagikan 2. 2 bagi 2 adalah 1. KPK itu semua dikalikan, KB di pengke seperti video Pak Deta sebelumnya ya. KPK-nya ribet Pak cara KPK, ya nggak apa-apa, kita harus bantu dengan semua cara ya, dibantu. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3, hasilnya adalah 48. Oke. Itu ya. Berarti ini jadikan 48. Perhatikan, 12 ya, jadi 48 itu dikalikan 4. Berarti nanti 5-nya dikalikan 4 dong. Terus 16 jadi 48 dikalikan 3. Nanti 3 dikalikan 3 dong. Sama dengan 5 kali 4 adalah 20, dikurangi 3 kali 3, 9. Berarti jawabannya adalah 20 kurangi 9 adalah 11. Bawahnya tetap penyebutnya sama dengan 48 sama. Selesai. Mudah bukan? Baik pakai cara apa itu namanya KPK maupun cara cepat. Oke, selanjutnya ya. Pengurangan pecahan campuran. Bedanya apa? Kalau pecahan biasa tidak ada yang utuh, kalau pecahan campuran itu ada yang pecahan, ada yang utuh. Contohnya seperti ini. Contoh pertama ya. Yang A katakanlah. 5 berapa? Misalkan 4/5 dikurangi 2 1/3 akan sama dengan, ini sesuai dengan yang sudah saya ajarkan, yang utuh dikurangi dengan utuh, sama caranya. Yang pecahan kita kurangi dengan yang pecahan. Ya, langsung aja. 5 dikurangi 2, atau kita gabungkan dulu boleh, biar tahu dari mana. Ya, nanti ditambah 4/5 dikurangi 1/3. Ya, ada beberapa cara. Ada guru lain mengajarkan untuk jadi pecahan biasa saja. Cuma masalahnya kalau penyebutnya terlalu banyak, nanti ngitungnya juga terlalu lama. Ya, saya ajarkan cara ini dulu. 5 kurangi 2 adalah 3. Terus ditambah
Ini caranya cepat kayak tadi ya. 4 kali 3, 12. Dikurangi 1 kali 5, 5. Per 5 kali 3, 15. Jangan dikurangi ya. Nanti 5 kurangi 3, 2. 4 kurangi 1, ini 3. Nggak boleh ya. Harus samakan dulu penyebutnya. Akan sama dengan 3. Ya, 12 kurangi 5 adalah 7 per penyebutnya sama 15. Mudah bukan? Oke, lanjut. Oh, ini masih ada suruh contoh lagi. Sekarang contoh yang susah atau yang buat bingung. Ya, perhatikan baik-baik. Misalkan contoh susahnya gini. 12/4 dikurangi 4 misalkan adalah berapa ya? 7/8 misalkan gini. Ya. Boleh dikerjakan pakai cara tadi ya. 12 kurangi 4. 12 kurangi 4 ditambah yang ini ya. 1/4 dikurangi 7/8. Ini 12 kurangi 4 adalah 8. Ditambah, perhatikan ini. Karena 4, kelipatan 4 kan bisa jadi 8. Ya kan? Maka kita buat aja dulu, misalkan adalah, jadikan per 8. Perhatikan ya. Kalau kita belakan ini kan kali 2. Ini kita kalikan 2. 1 kali 2, 2. 2 dikurangi 7. Waduh. Harusnya negatif dong, 2 kurangi 7. Maka ini tidak cukup untuk dikerjakan. Ya. Walaupun sebenarnya nanti hasilnya adalah hasilnya adalah negatif, sudah diajarin, tapi dalam pecahan ini kita bisa mengambil di sini. Ini kan masih utuh ya, utuh kita ambil pecahan, kita bisa rubah menjadi seperti ini. Perhatikan, 8 itu bisa 7 tambah 1. Ya. Nanti ditambah 2 min 7 per 8. Nah, dalam pecahan 1 itu bisa dirubah ke bentuk berapa per berapa sama apapun. Nah, karena ini permintaannya 8, boleh dirubah seperti ini. 7 ditambah 8 per 8. Jadi 5 per 5 ya boleh, 6 per 6 yang boleh ya. Itu nanti ditambah, ya kan nih, 2 terus dikurangi 7 per 8. Nah, ini kan sama kan? 8 ditambah 2, 10. 10 kurangi 7, 3. Berarti tinggal 7, ya, 3 per 8. Ini banyak cara sebenarnya. Ada yang pakai cara ini. Oke, saya ajarkan satu cara yang diubah ke bentuk pecahan biasa dulu boleh. Caranya ini dikalikan ini. Ini ya, tak taruh di sini aja. 12/4. Ya, ada yang ajarkan pakai ini. 7/8. Kita ngalikannya kayak ini kali ini. Terus ditambah ini. 4 kali 12 adalah 48. 48 tambah 1 adalah 49. Per 4 sama. Dikurangi ini sama. 8 kali 4, 32. 32 ditambah 7 adalah 39. Per 8. Kita samakan penyebutnya. Ini kali 2, ini kali 2. Ya. Nanti hasilnya adalah, tak kasih sama dengan di sini aja, adalah 98 dikurangi 39 per 8 sama dengan ini dikurangi ini adalah 9, 8 kurangi 3 adalah 5 per 8. Kalau kita bentuk kepecahan campuran, 89 bagi 8 itu sama dengan 7. 7 kali 8 kan 56, berarti sisa 3. 3 per 8. Jawabannya sama. Tergantung mau pakai mana ya. Sama dengan. Boleh. Itulah matematika. Matematika itu ibaratnya adalah, kalau kita mau ke Solo, itu ada anak yang naik sepeda motor, ada anak yang jalan kaki, atau ada anak yang naik taksi. Ya, ada anak yang mungkin pinter, pakai cara teleportasi. Dari sini langsung ke Solo, cring gitu sampai Solo. Ya itu caranya kayak gitu. Anak yang pinter cepat. Anak yang belum bisa pelan-pelan nggak apa-apa, sama aja. Nanti sampai juga Solo. Intinya sampai Solo, jangan sampai ke Jakarta ya. Oke, next. Oke, tugas. Oh ya, anak-anak, tadi di awalnya Pak Deta lupa. Kalau nonton video itu di skip, jangan di skip-skip. Nanti Pak Deta kasih tugas di tengah dan di akhir. Jadi tugasnya ini. Tugasnya ini saya ambil dari buku ini. Buku yang kalian pakai, ya, semuanya lihat. Ya, ini bukunya adalah ESPS dari Erlangga ya.
Buku ini yang kita pakai, jadi tugasnya saya ambilkan dari situ. Silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan. Tugasnya ada 10, ini baru 5 nomor pertama. Dan 5 nomor terakhirnya di akhir pembelajaran. Ya, oke, lanjut ya. Oke. Oh ya, ini tugasnya jangan lupa kalau apa namanya itu, kalau susahnya di pause dulu videonya, diklik pause, ditulis di tangan, atau ditandai di buku paketnya ya, di bukunya ditandai terus dikerjakan. Nanti difoto, dikumpulkan di Google Classroom anak-anak sekalian ya. Kalau masih bingung materinya diulang-ulang lagi ya. Oke. Ini hanya review yang pertemuan pertama kedua. Oke. Lanjut. Pengurangan pecahan desimal. Ya, ini yang paling suka ini. Saya paling suka kalau pengurangan desimal itu paling mudah sekali. Contoh yang pertama, 8,275 misalkan dikurangi dengan 0,074. Ya, sama dengan mudah sekali caranya. Ingat, kalau pengurangan desimal koma harus lurus, koma lurus. Bagaimana koma lurus itu? Ya 8,275, komanya kan di sini 0,074. Nah, mudah sekali kan? Kurangi 5 kurangi 4 1, 7 kurangi 7 0, 2 kurangi 0 2, 8 kurangi 0 8. Komanya harus lurus. Selesai ya. Jadi jawabannya adalah 8,201. Sederhana sekali. Contoh lagi, Pak. Oke, contoh satu lagi ya. Karena ini mudah, contohnya 2. Semua contohnya 2 aja, nggak apa-apa. Misalkan adalah 15,21 dikurangi 9,9. Sama dengan, oke, kita kerjakan di sini ya, karena di bawahnya ini nggak cukup. 15,21 dikurangi 9,9. Ini kasih 0 boleh. Ini sama dengan adalah 1, 2 kurangi 9 nggak bisa, ambil di sini ini 4, ini 1, 12 kurangi 9, 3, 14 kurangi 9 dan 5. Jadi jawabannya adalah 5,31. Mudah sekali bukan? Oke, lanjut. Mohon maaf suaranya Pak Deta agak gimana gitu loh. Pak Deta kemarin baru kegigit nyamuk, ya, nyamuk cikungunya. Jadi badannya begel-begel, tapi ini dipaksakan karena tanggung jawab ya. Pengurangan berbagai bentuk pecahan. Contohnya gimana? Oke, kita mudah sekali. Berbagai bentuk pecahan. Berarti bisa persen, desimal, pecahan campuran, dan lain sebagainya ya. Kita contohnya yang sederhana dulu. Misalkan 3/4. Kok tulisannya jelek ya? 3/4 dikurangi, katakanlah 0,125. Ya, kita bisa mau bentuk ke pecahan biasa boleh, ke desimal atau boleh. Kalau saya suka ke bentuk pecahan desimal ya. Ini 3/4 ini udah bisa toh, sama dengan 0,75. Yang belum bisa Pak, gimana? Ya udah 3/4 aja pakai porogapit itu aja. Ya. 3/4 0. 0 kali 4 0 kan? Kita kasih koma. Baru kita boleh kasih 0 di sini. 30/4 adalah 7. 7 kali 4, 28. 30 kurangi 28, 2. Aduh, bibirnya pahit ini. Tambahin 0 lagi. 20/4, 5. Nah, sama tau. Tinggal dikurangi 0,125. Sama dengan pakai cara susun. Di sini cara susunnya boleh 0,75 dikurangi 125. Ini kasih 0 boleh dikurangi. Ini 5, ini nanti tadi 4 kurangi 2, 2, 7 kurangi 1, 6. Ya, komanya di sini. Berarti sama dengan 0,625. Oke, contoh lain. Yang pecahan campuran. Oke, yang pecahan campuran. Misalkan 5 berapa misalkan? Setengah dikurangi 140%. Wis. Ya, kita jadikan pecahan biasa aja. Masih ingat ya? 2 kali 5 tambah 1. 2 kali 5 10 tambah 1 11/2. Dikurangi ini per 100. 140 per 100. Ini sebenarnya kita sederhanakan dulu bisa, tapi saya
Enggak, ya enggak apa-apa. Kita jadikan per 100, ini kali 50. Ini kali 50. Berarti sama dengan 550 dikurangi 140 dibagi 100. Oke. Akan sama dengan, ya, sama dengan adalah 5 kurangi 1, 410 per 100. Pak, misalkan saya jawab bentuk persen boleh. Boleh. Ini tadi kan 410%. Saya jawab kebencian desimal boleh. 4,1. Atau pecahan campuran juga boleh. 1/10. Jawabannya banyak ya. Tapi nilainya sama. Namanya senilai. Ya. Oke. Lanjut ya. Oh, masih contoh lagi. Contoh lagi. Saya buatkan contoh lagi. Contoh yang ketiga. Ke C. Banyak mencontohnya. Nggak apa-apa. Langsung 3 ya. Yang paling susah contohnya. Oke, misalkan ini. 3/5 dikurangi. Angkanya ini kecil. Harusnya pengurangannya lebih kecil ya. 12,5%. 12,5%. Dikurangi bentuk desimal lagi. 0,2. Ya, mudah-mudahan bisa ya nih. Kita bentuk ke salah satu aja. Walaupun kadang soalnya nggak sampai 3 ini ya, paling 2, tapi tidak apa-apa. Kita buat ke bentuk pecahan biasa aja ya, atau ke desimal. 3/5 kan 0,6. Ya kan? Caranya gini, 3 bagi 5. Ini 0, ini 30 bagi 6. 6 ya. 0,6 dikurangi ini persen, komanya maju 2. Berarti 0,125 dikurangi 0,2. Hasilnya kira-kira gimana ya? Ya. Ini 0,6. Kita kurangi dulu 0,125. Ini kasih 00 aja ya. 0 kurangin nggak bisa, ini ambil, oh ambil ini. Ini 5, ini 10, diambil 1, 9, ini 10 ya. 10 kurangi 5 adalah 5, 9 kurangi 2 adalah 7, 5 kurangi 1 adalah 4 ya. Ini terus dikurangi lagi 0,2. Adalah ini tetap, ini kasih 00 boleh. 5, 7, 2, 0, oke, jawabannya adalah 0,275. Selesai. Kalau ada yang jawab persen, ya komanya tinggal geser ya, merubah desimal ke persen itu. Nolnya tinggal geser kali 100 kan. 1, 2. Boleh dijawab ini. 27,5%. Saya pengen pecahan, apa namanya itu? Saya pengen ke pecahan biasa. Ya tinggal 27, 5 per 100. Nanti tapi ini aja sudah cukup. Lanjut ya. Oh, sudah selesai ternyata pembelajaran hari ini. Ternyata kita kan belajarnya di sekolah ini 1 jam dengan Pak Deta. 15 menit itu nonton video, 15 menit latihan sambil mengerjakan tugas, terus difoto dikirim. Nggak, masih ada sisa ya buat mengerjakan yang lain yang tidak ditugaskan Pak Deta ya. Oke, ditulis dulu tugasnya ya, sambil cerita. Ya, anak-anak yang pinter itu manut sama gurunya ya. Gurunya siapapun harus manut, sama orang tuanya apalagi lebih manut, menurut ya bahasa Indonesianya ya. Kalau mau Pak Deta kisah sambil anak-anak itu ya nulis itu atau sambil di pause bisa. Ya. Seorang tahu Pendawa 5 namanya yang besar yang gagah itu Werkudara Bratasena itu manut sekali sama Durna ya. Walaupun gurunya itu juga tidak baik. Tapi ketika dia disuruh apa namanya itu Werkudara itu manut, disuruh nyemplung lautan aja dia manut, dan akhirnya Bratasena itu jadilah orang yang kuat, orang yang pinter. Jadi hormatilah orang tua, hormatilah guru, jangan lupa membantu ya, itu pesan dari Pak Deta ya. Belajar matematika itu mudah ya, tapi yang lebih baik itu apa namanya, yang kadang susah itu belajar menghormati orang lain. Itu yang akhir-akhir ini kurang ya, kayak belajar antri ya. Pak Deta lebih takut kalau muridnya Pak Deta itu tidak bisa antri daripada tidak bisa matematika. Ya, gitu ya. Oke, itu pesan dari Pak Deta.
Jangan lupa 10 nomor ini ditulis, kemudian difoto, dimasukkan ke Google Classroom. Ya, saya nilai di Google Classroom itu di gon tugas itu langsung saya nilai. Jadi sudah tahu nilainya. Saya cocokkan ya. Saya tunggu sampai ya saya batasi waktu 2 hari lah ya. Terima kasih. Oke, selesai ya. Ini akhir videonya Pak Dita. Ya, kalau bingung diulang-ulang lagi. Ya, kalau ada yang salah dari Pak Dita mohon maaf. Kemudian jangan lupa subscribe yang belum, like, bunyikan lonceng. Jadi nanti kalau ada Dita buka kasih video langsung bisa menerima. Tidak hanya pelajaran sekolah. Nanti Pak Dita buat untuk olimpiade, untuk kelas 4, untuk kelas 6. Hari ini akan Pak Dita buat. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.